Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti bersama ceramah agama yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Bapak Ki Haji Dr. Manarul Hidayah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahbubiyah Jakarta Selatan. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Al-Mukarramun, para ulama, para habaib, para kiai yang sangat saya muliakan, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah para kiai hadir malam ini cukup banyak. Alhamdulillah. Wabil khusus guru kita yang telah meninggalkan tempat ini, Habibuna Al-Habib Soleh bin Muhsin bin Salim bin Jindan. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh manfaat, amin. Para aparat pemerintah yang hadir pada malam hari ini, seluruh pengurus, pengasuh pesantren dan panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Pesantren Al-Mawaddah yang diasuh oleh Syekhuna Kiai Muda Al-Mukarram Kiai Abdullah, Kiai Abdillah, siapa lagi tuh, dan para kiai yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, hadirin hadirat jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini dengan asbab kita diundang oleh Allah dan Rasulullah melalui panitia, kita dapat berkumpul di pesantren yang mulia ini dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad, sekaligus haul almarhum al-maghfurlah pendiri pesantren Al-Mawaddah, Bapak Ki Haji Muhammad Sa'alih yang keempat. Rohnya malam ini hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Para putra-putranya dapat melanjutkan pesantren yang dicita-citakannya, dan keberkahannya juga diperoleh oleh kita yang hadir malam ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulid sudah tadi diterangkan, sedikit saya nyinggung haul. Hari ini kita bukan hanya memperingati kelahiran Nabi saja, tapi sekaligus kita peringati yang terjadi pada diri Nabi besar Muhammad.
Mana 3 peristiwa itu? Yang pertama, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Nabi kita lahir. Yang kedua, hari Senin juga tanggal 12 Rabiul Awal Nabi kita hijrah. Yang ketiga, hari Senin juga tanggal 12 Rabiul Awal Nabi kita wafat. Jadi Nabi kita ini luar biasa, tidak seperti nabi-nabi yang lain. Lahirnya, wafatnya, hari dan tanggal bulannya sama. Enggak ada nabi yang kayak nabi kita, enggak ada. Apalagi orang sini enggak ada. Orang sini kadang lahir Rebo, mati Minggu kadang-kadang. Matinya bukan lagi muludan, lagi mancing lagi kadang-kadang. Itulah salah satu kemuliaan Nabi besar Muhammad. Apakah 3 peristiwa ini ada manfaatnya? Harus dan ada. Inilah pentingnya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, mengulang-ulang kembali sejarah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu jaraknya hanya 600 tahun. Kitab Injilnya sudah rusak total. Akidahnya sudah hancur-hancuran. Bahkan Nabi Isa dianggap anak Tuhan. Hanya jarak 600 tahun dari Nabi Isa kepada Nabi. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kampung Serengseng Sawah Ciganjur itu sudah 1400 tahun. Qurannya masih utuh, hadisnya masih utuh. Alhamdulillah. Satu di antaranya karena ada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad selalu diingat. Makanya Maulid bukan perayaan, peringatan. Jadi kita sampai Ciganjur udah 1400 tahun masih utuh. Oleh itu 3 peristiwa ini harus kita ungkap dalam memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad. Yang pertama, dengan lahir dan diutusnya Nabi kita ke alam dunia, alam semesta, mendapat rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku diutus oleh Allah ke alam dunia ini untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Ini pengertian rahmat ini luar biasa banyaknya. Di antaranya rahmat mengandung arti ketenangan, kedamaian. Islam diturunkan oleh ke alam dunia untuk kedamaian, bukan untuk kekacauan. Tadi kata Habib. Terus nih, kenapa Nabi diutus untuk membawa ketenangan? Karena dulu zaman jahiliyah bukan bodoh, kacau balau. Kenapa? Karena tidak tahu arah hidup mau kemana. Politik kacau, ekonomi kacau, persatuan pecah, hancur, keadilan tidak ada. Lahir wanita dibunuh hidup-hidup. Bayangkan, sebab perempuan tuh nggak ada harganya. Perempuan tuh najis, katanya begitu. Bahkan kalau bapaknya meninggal, ibunya masih hidup, boleh dijadikan warisan untuk anaknya. Dulu jadi anak boleh naikin emaknya. Dulu wanita tuh nggak ada harganya. Dulu anak perempuan dipelihara hidup, tapi malu memelihara anak perempuan. Diutus Nabi besar Muhammad hanya 23 tahun selesai.
Apa yang dilakukan oleh Rasulullah bukan membangun ekonomi, bukan membangun politik, bukan membangun perdagangan, bukan. Yang pertama kali dibangun adalah manusianya. Makanya SK yang pertama Rasulullah bersabda, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Ini SK turun pertama. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya memanusiakan Kenapa manusia dimanusiakan? Karena dulu manusia bentuknya manusia, fisiknya manusia, tapi kelakuannya bukan manusia. Anak sendiri lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Macan galak tetap sayang sama anaknya. Harimau galak tetap sayang sama anaknya. Ini manusia, anak sendiri dibunuh. Makanya kalau manusia itu tidak ada imannya, tidak ada alaknya, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih jahat daripada binatang. Bajing paling nyolong kelapa satu, tapi kalau bajingan pohon habis benar-benar. Tukang nyolong ikan tuh apa sih namanya tuh? Apa sih namanya tuh? Yang tukang nyolong ikan apa sih namanya? Lingsang. Ya paling nyolong ikan 2, tapi orang nyolong ikan seempang habis, masya Allah. Aspal masih dimakan, bayangan, masya Allah. Makanya yang pertama diolah manusianya dulu. Apanya? Yang pertama kepercayaan kepada la ilaha illallah. Ini yang pertama. 10 tahun. Sebab apa artinya undang-undang kalau manusianya rusak? Hebatnya peraturan kalau pemegang peraturan rusak tidak ada artinya. Lebih baik manusianya benar walaupun undang-undangnya kurang sempurna. Kan begitu, konsep hukum kan begitu. Makanya manusianya dulu dibenerin. Gak tabligh akbar begini, turun dari rumah ke rumah kayak tadi tuh. Dari face to face, Tuhan kita bukan duit, Tuhan kita bukan harta, Tuhan kita bukan jabatan, Tuhan kita bukan pangkat, Tuhan kita bukan kebun, Tuhan kita bukan pabrik, Tuhan kita la ilaha. Masyarakat bertanya, Allah itu siapa ya Muhammad? Allah itu yang menciptakan langit, menciptakan bumi, yang punya surga, yang punya neraka, yang menghidupkan kita. Itu Allah. Jadi kita punya apa ya Rasul? Kita tidak punya apa-apa. Semua yang ada pada kita hanya titipan sementara dari Allah. Oleh itu manusia tidak boleh sombong. Nyombongin apa? Keluarlah man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti kenal Tuhannya. Keimanan. 23 tahun selesai. Keimanan ini harus kita pertahankan. Makanya Nabi besar hijrah dari Mekah ke hijrah mengandung unsur perjuangan. Iman yang sudah bagus ini harus kita perjuangkan. Tanpa diperjuangkan akan sirna. Menurut usul fikih ada 5 yang harus kita perjuangkan supaya Islam tetap awet di bumi NKRI yang kita cintai ini. Amin. Tinggal 2 menit lagi. Terus nih 5. Ini syariat yang harus kita pertahankan, harus kita jaga. Yang pertama hifdzuddin. Kita umat Nabi besar Muhammad SAW wajib mempertahankan Islam, mempertahankan akidah. Amin. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Harta boleh ditinggal, jabatan boleh ditinggal, tapi iman dan Islam jangan sampai ditinggal. 1.
Bagaimana cara mengawetkan Islam ini, Kiai? Banyak caranya. Di antaranya hadirnya pondok pesantren Al-Mawaddah. Amin. Ini pesantren ini tujuannya yang pertama untuk mewakili orang tua yang tidak ngerti agama. Tolong catat nih. Atau orang tua yang ngerti agama tapi kalau ngajar anak sendiri kurang sabar. Betul apa betul? Saya alhamdulillah punya anak baru 8. Kiai itu anaknya banyak karena sarungan mulu kan Kiai, Masya Allah. Saya kalau ngajar anak orang sabar. Sabar saya. Ngajar anak orang sabar. Tapi kalau ngajar anak sendiri tabok. Saya ngajar mahasiswa sahabat, elus-elus, tapi anak sendiri. Makanya alhamdulillah anak saya 9 tahun pesantren. Kenapa? Tabokin mula sama bapaknya begitu, Masya Allah. Ini pesantren ini lembaga untuk mewakili orang tua ngawetin Islam. Emang kenapa? Sebetulnya kan yang wajib ngajar sholat, puasa, rukun iman, rukun Islam itu kan orang tua. Betul apa betul? Ku anfusakum wa ahlikum. Sampai Rasulullah bersabda, ibu guru pertama, bapak guru kedua, rumah sekolah pertama. Anak kita tergantung masa depannya produk emak, bapak dan rumah. Itulah konsep pendidikan Islam. Kenapa perempuan itu diangkat derajatnya oleh Allah dan Rasul? Akan titip pendidikan terhadap anaknya. 75% pendidikan anak tergantung emak. Makanya kan Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, siapa sih orang yang harus saya muliakan? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru bapakmu. Ibu 3, bapak. Ibu 3, bapak. Ibu 3, bapak. Bapak 1, ibu. Bagaimana ibu-ibu, setuju? Maksudnya bukan bapak atu bini 3, bukan, itu hadis palsu. Maksudnya pendidikan anak itu 75% ada dalam genggaman ibu. Ini tolong ibu, bu, makanya jangan nonton Dunia Kebalik melulu. Ibu. Jadi anak mah bagaimana emak? Terus nih, makanya dalam rumah tangga itu yang meninggal duluan umumnya bukan emak dulu, tapi bapak. Jarang rumah tangga yang mati emak dulu, jarang. Saya punya teman di kampus meneliti hadis ini. Kenapa sih rumah tangga yang mati bapaknya dulu, jarang emaknya dulu? Ternyata hasilnya 2. Ini ilmiah, Pak. Satu jelek, satu bagus. Ini yang jelek, jangan ditiru ya, Bu. Bu, kenapa laki mati duluan? Nek, punya bini cerewet. Ini yang pertama, Pak. Punya laki udah tua, punya bini cerewet, mata duitan, setruk, bener-bener, Pak. Makanya ibu-ibu kalau bosan punya laki gampang matiin. Beliin sate kambing 30, kasih durian 2, pelototin langsung setruk. Insya Allah ibu ke neraka nggak ditanya lagi, amin. Ini yang bener nih, yang bener nih. Nah, kenapa rumah tangga mati duluan, lakinya dulu? Sebab kalau laki mati, emak hidup, anak keurus. Nah, punya anak 5, bapaknya meninggal, asal emaknya hidup, keurus. Mana contohnya? No ayam. Pernah ngeliat nggak ayam jago nyari makan untuk anaknya? Itu. Nah, sekarang anak 5,
Bapaknya hidup, emaknya mati. Apalagi kawin lagi, anak nggak keurus, ngurusin bini barunya aja. Sebab bini baru mah katanya kentutnya juga buduren. Ya katanya. Nah sekarang emak nggak bisa ngaji, emak nggak ngerti agama, emak nggak ngerti agama syariah, rukun wudhu. Gimana cara supaya masuk surga? Bu, dengerin. Jadi tugas ibu tuh mulia ya bu ya. Jadi guru pertama bagi anak kita tuh emak. Yang ngajarin mandi emak, yang ngajarin makan emak, yang ngajarin ngomong emak, yang ngajarin bohong emak, yang ngajarin cerewet. Pokoknya anak gue bagaimana-namanya. Nah sekarang emaknya nggak ngerti agama, gimana caranya? Dua kalau pengen masuk surga. Yang pertama ntar ngomong bu sama lakinya, bu, udah dengerin ceramah jangan berkat mulu, diurus. Bang, setelah dengerin ceramah dari kiai, tugas saya itu bukan hanya masak doang, tapi ngedidik anak, sholat, puasa. Sedangkan saya kan nggak ngerti agama. Buru-buru ngajarin anak, saya alif bengkok aja nggak ngerti. Ini aja bang, supaya abang ke surga, saya ke surga. Silakan abang nikah aja lagi begitu. Dengan siapa? Dengan ustadzah untuk ngajar anak kita begitu. Bagaimana bapak-bapak, setuju? Ibu setuju nggak bu? Enggak. Ya kalau nggak setuju yang kedua nih, mudah-mudahan setuju, dengerin ya. Jadi kalau ibu bodoh pengen masuk surga, anak wajib masukkan pesantren Al-Mawaddah. Setuju? Ini penting ini. Ntar pulang ngomong, tong besok pindah ke Al-Mawaddah tong. Nggak mau mak, nurut mak urus. Nggak nurut gua matiin. Begitu. Emang kudu galak masalah agama, betul apa betul? Kata anaknya, emak galak banget dengerin ceramah, dengerin toh. Emak nggak bisa ngaji. Apalagi babalu lebih goblok dari emak. Nah lu lagi nggak bisa ngaji. Ntar kita ke neraka rombongan sama Metro Mini. Nah supir babalu kenek emak, penumpang lu mana? Kata malaikat kemana po? Neraka. Langsung yes begitu. Tapi kalau anak kita di pesantren, bapaknya di neraka, ibunya di neraka, amin. Umpama anaknya di Al-Mawaddah, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kata malaikat, naik bu, naik pak, naik, bebas, bebas. Kenapa? Anak lu yang di Mawaddah ngirimin Yasin, ngirimin doa yang bayarannya nunggak 3 bulan. Makanya Kiai Abdillah kurus mulu, nunggak mulu. Pokoknya bikin pesantren kalau bukan karena lillahi ta'ala bubar bener-bener. Ada santri berapa? Ada 500. Yang gak bayar gak pernah dihitung, padahal banyak. Itu pentingnya anak-anak di pesantren. Alhamdulillah. Silakan bapak ngurusin makannya, pakaiannya, agamanya, titipin pesantren. Cara ngawetin Islam tuh di sini nih. Jadi kalau untuk tahu Islam di Indonesia awet atau tidak, nggak usah mengadakan penelitian tingkat nasional, buang duit, buang tenaga. Di rumah kita bisa diteliti. Anak kita ada berapa? Ada 3. Bapaknya sholat, emaknya sholat, anak 3 sholat semua. Bapaknya ngaji, ibunya ngaji, punya anak 3 ngaji semua.
Bapaknya muludan, emaknya muludan, anak 3 muludan semua. Begitu bapaknya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, Islam di turunan itu masih awet karena anak 3 masih ngaji, masih sholat, masih muludan. Kalau anak kita umurnya 70 tahun, di turunan kita Islam masih adat 70 tahun. Tapi kalau bapaknya sholat, ibunya sholat, anak 3 nggak ada yang sholat, nggak ada yang ngaji. Begitu bapaknya meninggal, ibunya meninggal, praktis Islam di turunan itu habis. Itulah cara ngawetin Islam. Makanya dari dulu orang-orang Belanda, Zionis, orang yang akan menghancurkan Islam, sangat takut terhadap pondok pesantren. Karena ini adalah pengawet Islam, ahli sunnah wal jamaah. Terakhir, 2 tahun ada penelitian dari Badan Pendidikan Dunia namanya UNESCO, meneliti Islam pesantren di Indonesia. Terus apa terus nih? Akhirnya pulang ke Amerika, diumumkan di Amerika, lembaga pendidikan zaman now yang mampu menciptakan anak didik berkarakter, berketuhanan, menguasai sains dan teknologi, akhirat bahagia adalah sistem pesantren di Indonesia. Karena mempunyai 4 unsur: learning to be, learning to hate, learning together, learning to do. Ini ngerti nggak saya ngomong gini nih? Saya terangin cara Betawi, betul apa betul? 4 unsur, dan pesantren Indonesia tidak dimiliki oleh negara Arab Timur Tengah manapun kecuali Indonesia, termasuk di Yaman. Anak saya kan 3 di Yaman, jadi ngerti anak saya. Hebat Indonesia ini. Yang pertama, anak kita nggak pesantren, kapan sholat berjamaah di rumah? Begitu masuk pesantren? Kapan anak kita di rumah ngaji maghrib sampai isya? Begitu pesantren? Kapan anak kita di rumah sholat tahajud? Begitu masuk pesantren? Ada juga yang nggak biasa, santri mah ada yang jelek, ada yang nggak biasa. Saya juga dulu begitu. Dulu mah zaman saya pesantren di Banten, pakai pelita, nggak ada listrik dulu. Malam-malam baca kitab ketiduran, bangun tidur bulu hidung hitam semua dulu. Masak juga bukan pakai kayu. Dulu waktu saya di Banten tuh di ngkong saya tuh daun bambu. Bangun tidur masak dulu, nanti supaya habis ngaji matang. Santri yang brengsek juga, nasi saya dicolok, brengsek banget. Tinggal intipnya doang, kerak. Kayaknya saya kerek air, masukin garam, makan nikmat banget kayak makan soto ayam. Kenapa? Karena sudah diludahin bidadari begitu. Begitu saya masuk kuliah, tidak menikmati lagi makan seperti santri. Makanya santri itu Masya Allah. Saya kalau rapat dengan wali santri nggak pernah banyak ngomong. Kalau nengok santri jangan ngedoain santri. Tapi bapak ibu harus nangis minta didoain dari anak yang sedang pesantren, karena anak kita sedang jihad fisabilillah. Anak orang kaya di rumah nonton TV masuk pesantren, di rumah main handphone kemana-mana masuk pesantren. Di rumah nikmat orang kaya makan seenaknya masuk pesantren, tahu tempe. Itulah makanan pokok pesantren, tahu tempe. Jadi kalau pesantren nggak ada tahu tempe, itu pesantren bid'ah dolalah. Ini sampai jam berapa sih ceramah ini nih? Hari Minggu jalan-jalan ke mall, begitu masuk pesantren. Makanya saya kalau ngedoa, ya Allah ya Robbi, anak-anak muda SMP, SMA, Sanawiyah ya, yang pesantren panjangkan umur, rezekinya berkah, ilmunya manfaat. Kalau anak muda yang mau dicabut nyawanya, yang pulang pergi aja ya Allah. Begitu kata saya. Ini makhluk langka. Ini tengik begini, calon kiai tengik begini. Orang saya juga dulu gudikan dulu. Dulu mah gudikan pesantren dulu, ciri-ciri pesantren bener gudikan dulu.
Makanya saya punya bini sama-sama pesantren. Begitu malam pertama dibuka gudigan juga. Kata bini saya, abang juga sama. Oh gitu, Masya Allah. Orang sama-sama pesantren dulu. Anak kita di rumah kapan sholat? 2. Begitu masuk pesantren, cari lembaga pendidikan yang bisa mengalahkan pesantren. Yang kedua, menguasai sains dan teknologi. Di sini bahasa Arab ada, tafsir ada, hadis ada, fikih ada, bahasa Inggris ada, komputer ada, IPA ada, matematik ada, fisika ada. Apa yang tidak ada? 1 bulan bayar sekali, ilmu nomplok di anak-anak kita. Makanya orang tua yang anaknya pesantren, alhamdulillah bersyukur. Anak-anak jadi pesantren, bersyukur, amin. Kau adalah pilihan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tidak semua anak-anak kita bisa begini. Makanya bapak-bapak kalau punya anak di rumah luar biasa. Tantangan anak kita 3, fun, food, fashion. Fun, tontonan, handphone. Hasil penelitian 75% anak kita hancur gara-gara ini. Ini ada 20 kitab kuning di handphone saya ini. Tapi kan yang menguasai kan Amerika, Yahudi. Lagi enak baca kitab, keluar sponsor. Seks bebas ala Korea. Telanjang, engkuk. Jadi saya ngeliat dulu. Nah ini kalau dipegang oleh anak-anak kita yang calon kiai mau jadi apa? Yang kedua food, makanan, minuman, narkoba. Lihat di Garut, anak perawan nggak pernah masuk madrasah pesantren, mau beli narkoba nggak punya duit, softtek digodok. Ada 6 anak perawan kumpul nih nggak punya duit, udah 3 hari men nggak dicuci-cuci, digodok, ya mabok semua, ya Allah. Ayo. Kemarin di Sukabumi, apa anak muda, anak-anak kampung mau beli narkoba nggak punya duit, apa? Lem, dimakan lem. Apa namanya? Aibu, habian masalah. Bayangin, Masya Allah. Ini tantang, masukin pesantren selesai. Gimana kiai nggak betah? Semua kiai punya pesantren, punya wirid supaya santrinya betah. Termasuk Ki Abdullah dan Ki Abdullah. Betul? Termasuk saya punya pesantren yang di 5 itu anak-anak jenderal. Susah banget buat tiupin, betah bila perlu, malu buat tiupin. Saya tuh yang nggak punya niupin bini supaya nurut, saya gak punya itu. Pernah dikasih undur-undur supaya mundur, maju lagi. Memuliakan Allah pasti masuk surga. Betul? Pendidikan karakter akhlak pesantren. Pesantren mendidik anak berdikari. Alhamdulillah. Yatimkan anak kita kalau pengen sukses. Bukan berarti dipecat bapaknya, bukan. Contohnya Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Kenapa Rasulullah sukses menjadi pemimpin besar? Di samping anugerah Allah ada proses. Nabi dikandung, bapaknya sudah nggak ada. Lahir yatim. 6 tahun yatim piatu, 6 tahun. Tolong pikirin. 8 tahun diasuh oleh kakek, meninggal. Diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu paman Nabi, bisa ngedidik anak, cuman miskin anak banyak. Biasa orang miskin anaknya banyak, kerja enggak, apa enggak, anak mulu yang dibikin. Ceplok jadi kan begitu. Muhammad masih kecil, di sini berdasarkan musyawarah kau tinggal dengan paman, mandi dengan paman, tidur dengan paman, main-main dengan paman. Tapi tolong paman ini miskin, makan
Kadang-kadang pagi makan, sore tidak, sore makan, pagi tidak. Kau nyari makan sendiri, mat. Calon pemimpin besar dunia akhirat 8 tahun ngangon kambing. Bersyukur kalian punya emak, punya bapak. Minta duit tinggal minta. Nabi calon pemimpin besar ngangon kambing 8 tahun. Ini harus kita angkat kalau pengen jadi pemimpin. 12 tahun mulai dagang ke Syam. 16 tahun ngelamar kerja di janda kaya Siti Khadijah. 16 tahun. 20 tahun karena sukses, jujur, perusahaan Siti Khadijah berhasil. Bosnya Siti Khadijah ngangkat Nabi kita menjadi direktur ekspor impor. Mulai kaya tuh. Ini proses. Apakah Nabi tidak bisa melahirkan Nabi Muhammad? Nabi terhebat. Tidak bisa nginjak tanah? Bisa. Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan dari seorang kaisar yang kaya raya? Bisa. Bisa. Kenapa menderita? Kenapa sedih? Kenapa yatim? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ini contoh buat kalian santri. Jangan mau dikolok oleh emak bapak. Gagal jadi pemimpin. 25 tahun sukses. Bosnya Siti Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad umur 25. Siti Khadijah umur 40 tahun nikah. Makanya dengerin santri saya ngomong, kalau pengen berkah kayak Nabi, ntar udah lulus, lu kawin sama janda umur 40 tahun. Tapi Siti Khadijah walaupun umurnya 40 tahun kelihatannya muda. Karena kalau ketemu Nabi mau tidur pakaian yang dipakai yang cakep. Nggak kayak bini kita. Muludan cakep, kondangan cakep ya Allah. Mau tidur. Kutang pakai penuh. Rasulullah sallallahu alaihi sedang kaya-kayanya triliunan. Begitu diangkat jadi 7 profesor doktor ahli pendidikan dunia mengatakan sistem pendidikan zaman now adalah sistem pesantren di Indonesia yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Sekarang tamat SMP ke luar negeri, sekolah di Singapura, agamanya bagaimana? Tamat SMA agamanya kosong, berangkat ke Amerika, anak kita mau jadi apa? Inilah cara perjuangan Nabi besar Muhammad terakhir. Setelah kita berjuang, iman kita kuat, amin. Agama kuat, sains dan teknologi kuat. Ingat, Indonesia mayoritas umat Islam. Kita adalah sumbangsi terbesar. Harus kita kuasai Indonesia. Betul apa betul? Cuman kelemahan kita, yang pertama SDM umat Islam harus siap. Ekonomi, Direktur Ramayana cengkrong seng, Direktur Matahari maling seng siang-siang, Direktur Giant can cebok, satpamnya Udin, tukang parkir usupnya, nyuci WC Rohman. Saatnya bersatu, kita kuat, jangan pecah belah. Betul apa betul? 230 juta umat Islam Indonesia mulai besok stop belanja ke mall. 2 bulan bangkrut. Boleh ke mall, boleh, ngadem doang. Berapa banyak di mall barang-barang haram yang belum ada label apa tuh majelis ulama dipasarkan, dimakan oleh anak-anak kita. Burger, chicken, McDonald, Kentucky, Pizza Hut, hot dog, hot anget dog anjing. Anak haji makan anjing anget, bayangin Masya Allah. Makanya suruh ngaji susah, suruh mondok susah. Betul betul. Makanan tidak jelas. Lihat ulama-ulama di belakang saya, alim-alim dulu makanannya halal, ganyong, nangkalanda, suwo, kimpul. Dulu saya tuh pacaran kuenya sagon. Neng sini neng, op dulu.
Gadung. Saya dulu pernah mabok gadung dulu. Belum kering digoreng sama emak, 3 hari nggak bangun-bangun. Kata emak saya mabok tong, ya gara-gara mabok gadung jadi kiai, gara-gara mabok gadung. Kalau mabok narkoba modar. 1 kali mabok narkoba 5.000 urat saraf putus, 5 kali mabok urat saraf putus semua. Ini penting ini. Kita bangkit, jangan pecah belah. Betul apa betul? Nah, Kristen cuma 17 juta, Hindu Buddha cuma 8 juta, Konghucu 4 juta. Kita ini 230 juta. Makanya Yahudi benci banget sama Indonesia karena susah banget dipecah belah. Timur Tengah hancur. Afghanistan 100% Islam, Muludan masjid dibom, yang ngebom Islam juga. Makanya orang Timur Tengah sudah bosan ribut, betul betul? Pada pengen pindah ke Indonesia, betul betul? Jangan ribut, jangan ribut. Pemilihan presiden silakan siapa saja, yang penting jangan salah menyalah. Kata Habib, kata Habib. Terus apa terus nih? Silakan. Mau pilih siapa aja silakan, tapi jangan ribut, kata Habib. Coba kalau kita 230 juta bersatu, mantap. Amin. Amin. Beres, semua kita kuasai. 230 juta. Boro-boro ngampakan Islam se-Indonesia, se-kecamatan, se-kabupaten. Pengurus musola kecil aja berantem mulu. Jangan cengir, gue tabokin loh. Udah selesai, udah jangan ribut, ngapain. Cinta capres kita silakan, tapi jangan melukai iman di kita gara-gara ucapan dan cacian, kata Habib. Stop. Jangan mau diadu domba oleh Yahudi. Kita kuasa, insya Allah 230 juta umat Islam. Alhamdulillah. Nanti kita ganti 30 tahun yang akan datang. Direktur Ramayana Haji Udin, Direktur Matahari Haji Rohman, Direktur Jogja Haji Rojak, Satpamnya Cengkrong Seng, tukang parkir maling Seng, nyuci WC Can Cebok. Terakhir, berjuang boleh berjuang, tapi harus ikuti aturan Allah dan Rasul, karena ujungnya kita akan meninggal Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti almarhum almarhumah guru kita Kiai Haji Muhammad Sa'ali. Kafa bil mautil wa'idah, cukup nasihat buat kita. Haul, lihat orang meninggal, nasihat orang meninggal. Kita akan kayak beliau. Calon presiden belum tentu jadi, calon DPR belum tentu jadi, tapi yang jelas kita calon mati. Pasti. Dan kehidupan akan bahagia setelah mati, kita dapat kenikmatan. Amin. Nah, kalau sembahyang enggak, ngaji enggak, puasa enggak, ngaku manusia enggak, semuliaan ayam daripada orang enggak sembah. Dulu ada anak ayam ngobrol sama mamanya begini, sama mamanya nih. Mak, ada apa nih? Kok kita mah semua ayam semua? Engkong ayam, baba ayam, ma ayam, saya ayam. Kalau manusia mah ada Udin, ada Usuk, ada Maman, kita mah ayam aja gitu. Kata emaknya, tenang aja Neng, jangan ngiri sama manusia. Manusia waktu hidup namanya beda-beda, tapi kan mati mah sama dia mah. Mayit, RT mayit, RW mayit, presiden mayit, kiai juga. Muliaan kita pas mati laku, opor ayam, ayam penyet, sate ayam. Kalau manusia mana yang mati tuh, mayatnya tuh, bangkainya nggak laku, kita malah. Orang nggak sembahyang, nggak ngaji, muliaan ayam ya. Kenapa ayam berkatong? Karena ngikutin aturan Nabi besar Muhammad. Tidur sore-sore, bangun malam-malam tahajud, yang ngambil ayam. Makanya ayam maghrib ngandang, naik pohon tuh ayam tuh,
Walaupun layar tancap, pernah nggak ayam nonton layar tancap? Enggak. Dia mah tidur aja. Di bawah orang lagi pacaran, giliran berak aja. Jam 3 ulkurullah kukuruyuk. Jam 3 tuh kita lagi ngapain? Makanya kalau ada yang jago jam 9 kukuruyuk kata RT ada perawan bunting dah gitu. Karena nggak biasa. Bangun pagi-pagi siru filar, nyari rizki. Makanya jangan tidur habis subuh, jangan tidur habis asar. Betul apa betul? Rizki matet, penyakit datang, ayam yang ngambil. Bener. Makanya kalau berkat jatuh nih, kalau ayam doyan makan berkat, ayam dulu yang nemu. Begitu ibu-ibu buka jendela jam 6, ayam udah kawin 7 kali. Kata ibu-ibu, dasar ayam, gini hari udah 7 kali. Kata ayam, kok saya mah dari pagi udah kenyang nyolok 7. Gitu kata ayam. Makanya ayam mau berkah. Betul apa betul? Ingat kita ini akan meninggal dunia. Kafa bil mautil wailah, cukup kita dengerin secara mahal, lihat orang meninggal dunia, itulah nasihat yang bisa dijadikan acuan kita supaya husnul khotimah. Mudah-mudahan anak-anak santri jadi anak yang soleh dan solehah, diangkat derajatnya dunia akhirat, jadi ulama-ulama. Tapi ingat kata guru saya, tujuan pesantren bukan untuk menjadi pejabat. Tujuan pesantren melahirkan anak-anak yang berakhlakul. Kalau ada yang jadi presiden, alhamdulillah. Jadi menteri, alhamdulillah. Jadi DPR, alhamdulillah. Tapi akhlaknya tetap akhlak pesantren. Hari ini kita kumpul di sini. Mudah-mudahan nanti di surga bertemu dengan Nabi besar Muhammad. Al-mawaddah semakin berkah, semakin maju. Pengasuhnya berkah, gurunya berkah. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.